Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Akal. Apa kata Alkitab? Pada perjumpaan kali ini, saya mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan tentang satu topik kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 tentang 15:51, yaitu rahasia golongan orang yang tidak mati. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 di sana dikatakan, "Lihatlah, saya mengatakan kepadamu suatu rahasia. Tidak semua kita akan mati, tetapi kita sekalian akan diubahkan." Kita akan melihat satu persatu kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat indah di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 ini. Tentang rahasia. Tidak semua orang itu bisa mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Kalau seseorang bisa mengerti tentang rahasia kebenaran firman Tuhan, itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan pada orang tersebut. Seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-11. Mereka yang tidak mengerti dan tidak percaya, inilah mereka orang-orang yang tidak dan belum bertobat. Seperti tercantum di dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4. Mereka hidup hanya untuk menuruti hawa nafsu mereka. Bahkan mereka mengejek dan mengolok-ngolok tentang janji kebenaran firman Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita untuk bisa percaya dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tentu kita harus lahir baru. Kita harus hidup suci di hadapan Tuhan, mempunyai hubungan yang baik erat dengan Tuhan. Sebab dosa itu merupakan pemisah kita dengan Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa percaya dan mengerti kebenaran firman Allah? Rahasianya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan mengajar dan memimpin kita. Tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Istimewa tentang rahasia kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini. Gereja akan masuk di dalam zaman keemasan, di dalam 3,5 tahun yang pertama, di dalam sabat ke-70 Daniel. Percaya dan milikilah iman, maka kita akan mengalami segenap janji-janji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan, tidak akan mati, tetapi kita semua akan diubahkan dalam sekejap dan ikut di dalam pengangkatan. Inilah kedatangan Tuhan seperti yang kita nanti-nantikan semua. Tentang kedatangan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang tanggal, bulan maupun tahunnya. Di dalam Markus 13 ayat 32 dikatakan juga bahwa malaikat tidak, putra pun tidak, hanya Bapa di surga yang tahu dengan tepat. Tetapi saudara, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan penuh oleh Roh Kudus seperti 5 gadis yang bijaksana yang selalu mempunyai persediaan minyak, dia akan tahu dengan tepat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Di dalam Matius pasal 24 ayat 42 dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Oleh karena itu kita harus terus siap sedia, hidup berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan, saudara, itu bisa mempunyai 2 arti. Yang pertama, kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu kematian. Dan yang kedua, kedatangan Tuhan di dalam arti yang sebenarnya, yaitu pengangkatan. Untuk selanjutnya, kita akan melihat siapakah orang yang termasuk di dalam golongan 15:51 ini. Inilah orang-orang yang sudah tidak berdosa lagi, melainkan mereka terus tumbuh di dalam kesucian hingga ke puncaknya. Dan mereka akan ikut di dalam pengangkatan. Mereka tidak akan mati, tetapi akan diubahkan dalam sekejap, masuk di dalam awan-awan kemuliaan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kesukaan untuk kekal. Orang-orang yang termasuk di dalam golongan 15:51 akan tetap aman di dalam lindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun dosa dan kejahatan semakin meningkat ke puncak-puncaknya,
Tetapi janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tetapi tidak akan menimpa orang-orang yang berharap penuh pada Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa masuk di dalam golongan 1551? Yang pertama, hidup suci dan terus dipimpin Roh. Yang kedua, penuh dengan firman Allah. Dan yang ketiga, selalu hidup berjaga-jaga, sama seperti 5 gadis bijaksana yang pelitanya menyala dan selalu mempunyai cadangan minyak. Jadi saudara-saudara, milikilah hati yang bijaksana untuk bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan istimewa di akhir zaman ini. Biarlah kita mau hidup sama seperti 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya selalu menyala dan selalu mempunyai cadangan minyak. Biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan, bahkan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.